Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas teknik untuk mempercepat kinerja komputer, atau kita istilahkan sebagai optimalisasi komputer. Optimalisasi yang kita lakukan adalah berdasarkan sistem. Jadi kita menggunakan fitur atau fasilitas yang ada dari Windows-nya itu sendiri. Sebelumnya kita sudah membahas di sesi yang lain mengenai cara untuk menonaktifkan jalannya virus dengan menggunakan msconfig ataupun regedit. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa teknik itu pun juga termasuk teknik untuk optimalisasi. Nah, kali ini kita akan lakukan hal yang berbeda, yang fungsinya juga sama untuk melakukan optimalisasi Windows atau optimalisasi komputer. Oke, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara meminimalisir visualisasi yang ada di dalam Windows. Caranya adalah kita klik kanan komputer untuk Windows 7. Kalau Windows 8 atau Windows 10 ada disk PC. Kita klik kanan, kemudian kita pilih Properties. Selanjutnya kita pilih Advanced System Setting. Nah, di sini kita pilih bagian Performance ya. Jadi performance di sini nanti berkaitan dengan visual effect, kemudian proses, kemudian memori yang kita pergunakan. Nah, tapi kita memfokuskan pada performanya. Kita pilih setting. Oke. Sebelum kita lakukan optimalisasi, di bagian visual effect di sini akan terpilih secara keseluruhan. Nah, tetapi ketika kita pengen mempercepat komputer lebih dari biasanya, maka kita bisa meminimalisir apa-apa saja yang diaktifkan di bagian sini. Oke. Kita pilih di sini ada pilihan Adjust for Best Performance. Nah, akan tetapi kalau ini kita aktifkan, maka semua bagian di sini akan nonaktif, sehingga ketika di-apply, komputer akan menjadi klasik tampilannya. Sebenarnya dengan tampilan begini, komputer akan lebih maksimal kerjanya. Akan tetapi, secara visual, tampilannya tidak bagus. Nah, sehingga ini ada beberapa yang harus kita aktifkan. Yang pertama, kita lihat di bagian bawah, ada Use Visual Style. Ini adalah untuk tampilan bagian bawah. Ya. Sehingga dia tampilan modern. Seperti ini. Kemudian yang ini aktifkan Use Drop Shadow. Jadi untuk semacam bayangan di bagian setiap ikonnya di bagian desktop. Kemudian kita pilih di sini ada Animation in Taskbar, kemudian Aero itu untuk transparannya. Kemudian ini aktif, ini aktif. Jadi cukup 6 saja. Yang pertama ada Animation in the Taskbar Start Menu, kemudian Enable Aero, Enable Desktop, sama Enable Transparan. Tambahkan lagi dengan yang 2 di bawah. Sehingga dengan cara begini tampilannya sama dengan sebelumnya. Akan tetapi kecepatannya lebih cepat dibanding biasanya. Oke. Yang pertama. Yang kedua, optimalisasi bisa kita lakukan dengan cara mengoptimalkan atau menghilangkan apa-apa saja yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh sistem. Caranya adalah, saya close dulu. Caranya adalah kita masuk ke Start, kemudian Run, kemudian kita ketikkan TEMP. Kemudian Enter saja. Sorry.
ya, Ctrl R ya, Windows R, sorry, tombol Windows, kemudian tekan tombol R, kemudian kita ketikkan temp. Nah, kemudian di OK. Nah, temp ini maksudnya adalah menampilkan semua file-file temporary. File-file temporary itu artinya file-file yang sudah tidak dipergunakan lagi. Biasanya file-file ini adalah file-file sisa dari penghapusan data atau penghapusan file. Kita seleksi semua, kemudian delete, yes. Jika ada yang tidak bisa dihapus, abaikan saja, skip, artinya dia sedang dipergunakan. Oke. Berikutnya, kita jalankan kembali, start, kemudian run. Kemudian kita ketikkan prefetch, private ya. Ini juga sama di OK. Nah, ini menampilkan semua file-file sisa. Nah, kalau tadi temp itu hasil dari penghapusan data, sisa-sisa penghapusan data. Kalau ini adalah sisa-sisa dari proses instalasi aplikasi. Jadi sebenarnya ketika kita menghapus data, kemudian install dan menguninstall, itu sebenarnya masih ada file-file yang tersimpan di dalam sistem kita. Sehingga ini kalau dibiarkan sebenarnya, kalau hanya sedikit tidak masalah. Kan tetapi lama-kelamaan, file temp dan juga file private ini lama-kelamaan akan menjadi penuh. Sehingga efeknya pada saat sudah lama dibiarkan dan bertumpuk, pada saat menjalankan file, biasanya tampilan jendelanya itu, tampilan desktopnya biasanya akan terclose sendiri. Ini kita seleksi semuanya, kemudian delete. Jika ada yang tidak bisa dihapus, abaikan saja, di skip. Oke. Ini teknik yang ketiga. Kemudian berikutnya, kita optimalisasi dengan cara men-clean, menghapus file-file sisa dari partisi-partisi yang ada. Terutama adalah partisi yang kita pergunakan untuk sistem, atau dalam hal ini adalah partisi C. Nah, kita juga harus memperhatikan bahwa kapasitas free atau kapasitas yang tidak terpakai di bagian partisi-partisi, terutama partisi sistem, pastikan tidak kurang dari 10 GB. Artinya jika kurang dari 10 GB, maka konsekuensinya adalah sebagus apapun komputer, sebagus apapun laptop, jika free space dari partisi C-nya kurang dari 10 GB, maka proses di awal akan berjalan lambat. Nah, maka jika kita punya kapasitas C yang minim, kemudian free space-nya juga sudah terlalu kecil, maka bisa kita cek apakah ada banyak data-data tak penting yang bisa kita buang atau tidak. Caranya adalah dengan cara klik kanan di partisi C, kemudian kita pilih properties. Nah, kita lihat, kita perhatikan di sini ada use space terpakai sebesar 30,4 GB dengan kapasitas total 73,1 dan free space-nya sebesar 42,7 GB. Kita lakukan disk clean up. Dia sedang mengkalkulasi seberapa banyak file-file yang tidak terpakai di sini. Nah, kita cek di sini. Ada temporary file sebesar 6,93. Kemudian ada file-file lagi yang lebih banyak barangkali. Nah, ini yang lebih banyak. Jadi temporary file sebesar 6,93. Oke. Ini kita hilangkan semuanya, kita centang semua. Kita centang. Kemudian kita pilih clean up system file. Nah, sehingga dengan teknik itu secara otomatis free space dari
hard disk kita dari partisi kita ini nanti akan bertambah. Oke, kita kembali. Kemudian di OK, delete file. Kita biarkan dia berjalan. Kita perhatikan kapasitas free-nya sebesar 42,7. Setelah di clean up berapa yang akan bertambah. Nah, ada penambahan sekitar 1 GB. Nah, artinya file yang sudah tidak dipergunakan tadi ada sekitar 1 GB. Oke. Demikian beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk optimalisasi, sehingga dengan optimalisasi ini harapan kita pekerjaan yang kita lakukan di dalam komputer bisa semakin cepat. Optimalisasi bisa juga kita lakukan dengan cara mengoptimalkan hardware ya, dengan cara mengupgrade. Mengupgrade artinya berarti menambahkan apapun yang bisa kita tambahkan. Sebagai contoh misalnya menambahkan kapasitas RAM, kemudian menambahkan kapasitas partisi C, ataupun juga dengan cara yang lain. Oke. Demikian untuk sesi optimalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.